Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mendoakan teman-teman semuanya, apapun aktivitas Anda, semuanya tanpa terkecuali, baik yang nonton sekarang ataupun nanti yang nonton ulang, hatinya dibahagiakan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan terkhusus buat teman-teman yang merasa punya kewajiban, punya hutang, ya saya mendoakan dari hati saya yang paling dalam, baik saya kenal maupun tidak, insya Allah sebenarnya kita satu sebenarnya ya. Anda saudara saya saudara Anda. Saya mendoakan agar Allah berikan keajaiban untuk pelunasan dari berbagai arah dengan cara yang membahagiakan dan ajaib. Amin ya rabbal alamin. Ini juga saya terus terang pun saya dapatkan pemahaman ini ya setelah belajar dengan Mas Bagus ya, dan itu pun tidak instan, Mas. Saya proses. artinya berproses juga itu. Tapi setelah bisa mendapatkan ini, memang hidup itu jauh lebih ringan, lebih enak, lebih damai, tenang karena ada Allah gitu. Walaupun sebelumnya itu kalau secara teori kan udah tahu bahwa kayak tadi ya kan, secara teori kan Allah pasti mengabulkan doa-doa kita kan. Iya. Cuma kan kita tidak menyadarinya, bahkan sampai bertanya, loh aku sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan. Yang menjadi pertanyaan itu kan, apa yang kita doakan itu selaras nggak apa yang ada di dalam pikiran kita dan di hati kita. Kalau saya evaluasi kan kemudian saya evaluasi tuh, dari saya bertanya kenapa kok Allah tidak mengabulkan doa saya, dan saya evaluasi, oh ternyata memang kata-kata yang saya doakan itu bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan. Berarti di dalam hati saya ya, contoh hal yang sederhana kan, saya misalkan pengen kehidupan yang berlimpah gitu, lain-lain. Tapi setelah dicek, pikiran saya selalu sering bertanya, apa iya ya bisa kaya gitu. Nah selama ini saya juga udah berusaha tapi tidak ada hasilnya. Apalagi ditambah kita melihat fakta orang tua kita kayak gitu kan. Orang tua kita kan itu kan yang mungkin tersugesti ke diri kita, bahkan mungkin doktrin-doktrin yang masuk ke dalam diri kita melihat langsung ayah kita yang sudah bekerja keras tapi hasilnya nggak maksimal. Nah itu kan secara tidak langsung masuk ke pikiran dosa dari kita, jadi kayak belief tuh atau kekhawatiran. Nah itu sih, cuma kalau kita sudah bisa memahami bahwa Allah itu mengabulkan doamu, tapi tidak hanya yang kamu ucapkan, tapi yang ada di pikiranmu, yang menjadi prasangkamu, dan lebih-lebih apa yang ada di dalam hatimu. Nah pada saat sudah bisa memahami itu, akhirnya kita kan jadi berpikir dengan cara yang lebih bijak. Kemudian bagaimana kita mengelola hati kita agar tertata, selaras dengan doa-doa kita. Ya, saya punya pertanyaan, Mas. Saya punya pertanyaan. Ini kita diskusi. Menurut sampean, menurut Mas Roni, kita memisahkan dua hal, Mas. Di pembelajaran, semua praktisi begitu. Afirmasi dan self-talk. Kan kita ingin tahu sebabnya. Hukum sebab akibat kan pasti berlaku. Satu hal terjadi tidak mungkin tanpa sebab. Kan gitu. Pasti ada sebabnya. Yang terjadi itu akibat dari sebuah sebab gitu kan. Diputar-putar saja katanya. Menurut Mas Roni, kata-kata yang lidah atau hati, Mas? Hati. Lalu apa fungsinya afirmasi? Ayo kita pintar dulu nih.
Kalau menurut saya afirmasi itu salah satu bentuk pertama itu kesadaran, kesadaran kita bahwa kita menginginkan kita menjadi seperti apa, yang itu pertama diucapkan berulang-ulang sebagai bentuk repetisi. Hanya memang sebenarnya itu kalau menurut saya adalah sebuah bentuk latihan mengkondisikan hati kita. Kalau sudah bertahun-tahun afirmasi, tetapi seakan afirmasinya hanya tinggal afirmasi doang, tapi nggak ada yang dikabulkan. Ya, nah ini pengalaman saya kayak gini. Nah, yang pertama, dia hanya sekedar ucapan, tidak melibatkan rasa, atau tidak masuk ke dalam hati. Ya. Itu yang betul. Yang kedua, bisa jadi self-talk-nya lebih kuat, dan self-talk-nya itu ternyata bertolak belakang dengan afirmasinya. Ya. Nah, artinya apa? Ini pengalaman pribadi saya sih. Kenapa kok afirmasi saya mungkin tidak efektif? Berarti tidak selaras, tidak ketemu. Karena ternyata ada yang tidak selaras. Apa yang membuat itu tidak selaras? Nah, pertama itu ada luka batin. Ya. Nah, ternyata luka batin itu akhirnya menimbulkan sebuah belief atau keyakinan yang buruk. Ya. Nah, sehingga keyakinan buruk itu kan jadi belief ya. Nah, belief itu kan kayak doktrin kan berarti. Nah, belief itu yang memang kekuatannya tidak bisa dipungkiri. Kekuatannya 88% sampai 90%. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, afirmasi sebenarnya tujuannya adalah agar nih kita bisa merubah apa yang ada di belief kita. Sehingga muncul apa? Ya, sebuah kesadaran. Iya, itulah jawabannya. Karena apa artinya afirmasi bagi orang yang bisu? Maaf. Agar Allah menunjukkan keadilannya di sini. Agar kita merasakan letak keadilan Allah. Kita selalu berpikir afirmasi bil lisan kan? Lidah, diucapkan. Ya, teorinya kan gitu. Dan memang praktekannya kita diawali dengan lisan. Oke. Pertanyaan sederhananya, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bicara? Dengan kata lain bisu itu. Bisa, kan begitu. Karena afirmasi itu sebagai bentuk latihan saja sih. Karena sesungguhnya itu malah yang tidak terucap. Makanya hati itu malah. Iya, makanya sekarang akan menjadi kontroversi kita. Tanpa afirmasi pun bisa. Bisa. Tapi berguru dalam artian begini. Intinya kan sadar. Iya, ada kesadaran. Kesadaran kan. Sadar bahwa saya luka. Sadar bahwa ketika saya punya belief ini, ketika saya punya kata-kata di dalam hati saya atau self-talk seperti ini, maka saya dapat seperti ini. Karena kalau afirmasinya getol sekalipun, tetapi ada pasti orang-orang seperti ini, tetapi tidak muncul sebuah kesadaran bahwa yang membentuk, ya nggak jadi kan? Berarti kita bisa bypass. Kalau kualitas gurunya, kualitas gurunya menyampaikan ilmunya itu dan bisa mengena pada hati seorang murid, seorang peserta, maka kesadaran itu pun bisa muncul seketika. Kan itu yang saya lakukan. Saya berusaha, apa sih masalah kalian? Sehingga saya punya cara. Saya pancing kalian dengan ilmu magnet uang. Berarti sudah pasti Anda bermasalah dengan keuangan. Nah, ini alurnya Mas. Kalau Anda sudah punya masalah dengan keuangan, pasti Anda tertarik dengan istilah magnet uang. Saya buatkan satu ruangan, baik itu online maupun offline. Bergabunglah kalian di sana. Sebenarnya pintu kesadaran sudah mulai kalian buka di sana. Ya, betul. Sadar bahwa saya butuh ilmu untuk menjadi magnet uang atau untuk mendapatkan uang dengan cara ajaib, tetapi dalam hal positif. Soalnya ada nih orang-orang yang ketika bicara ajaib mendapatkan uang, larinya pada mistis, goib dan lain-lain. Enggak, padahal ini sangat realistis. Dan ini dibuktikan oleh jutaan manusia. Gitu kan? Nah, ketika mereka masuk dalam kelas, dalam sekolah online ataupun offline dalam bentuk seminar, mereka membuka pintu kedua lagi. Sadar dulu bahwa saya butuh uang. Saya butuh ilmu. Kedua, saya mulai percaya bahwa ini ilmu benar-benar yang saya butuhkan. Pintu ketiga ini yang menjadi penentu, yaitu kesadaran.
Nah, disinilah kualitas seorang guru dipertaruhkan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Dibuka dulu. Di mana letak kesalahan? Makanya kalau ngobrol sama gurunya, kalau ikut belajar, jangan pakai egonya, kosongkan gelasnya. Ikuti alurnya. Ketika saya bertanya, contoh ke Mas Ron, Mas Roni, kamu punya masalah apa sih? Gus, masalah keuangan. Punya bisnis gak? Punya. Masalahnya di mana? Bisnis saya nggak jalan. Kenapa kok nggak jalan? Pertanyaan saya kan begitu. Masih mendengar suara saya, Mas? Iya, masih. Kenapa kok nggak jalan? Nggak tahu, Gus, di mana salahnya. Baru saya masuk. Mas, kita nggak usah bicarain bisnis ya. Hubunganmu dengan orang tua bagaimana, Mas? Bagus, nggak masalah. Kondisi kehidupan orang tuamu seperti apa? Ini di sini nih, Mas, namanya mentoring, Mas. Hidup keluarga saya biasa-biasa aja. Kaya nggak? Enggak sih. Ingat nggak dulu orang tuamu sering ngomong apa? Sering ngomong ini. Yang notabene itu semuanya akumulasi. Kita berikan kesimpulan, kita jadikan kesimpulan, dikemas dalam satu kemasan, yaitu penolakan terhadap rezeki. Contoh kalimatnya sampai tahu sendiri ya. Sudahlah, hidup sederhana seperti ini jauh lebih tenang. Gak usah jadi orang kaya. Ya, kalau pengen rumah ya udah, nanti udah ada fasilitas kredit dan lain-lain. Kenapa kok itu bisa menjadi sebuah belief system yang instan, seakan-akan orang tuamu punya peran penting dalam hatimu, yang disebutnya sebagai otoritas. Ini bukan nyalahin orang tua, karena di zaman orang tua hidup dengan sekarang kita hidup itu berbeda. Zamannya berbeda, kebutuhannya berbeda, pergaulannya berbeda, kan begitu, Mas? Tidak bisa disamakan. Artinya benar orang tua mengatakan itu karena zamannya waktu itu seperti itu. Tapi untuk hari ini kan Mas Roni sudah merasakan, misalkan seperti pertanyaan tadi, bisnis saya ruwet, Gus. Udah jalan maksimal ilmu dan lain-lain, udah maksimal ilmu marketingnya. Maka saya pernah bilang, kan makanya kalau di mentoring itu kan panjang, Mas. Makanya saya pernah bilang satu hal. Kamu punya produk yang bagus tapi SDM-nya nggak bagus, nggak terjual juga. Ya kan? Tetapi kamu punya produk biasa aja, jelek enggak, baik banget enggak, biasa standar, tapi kualitas SDM-nya bagus, maka potensi untuk itu terjual besar. Apa bedanya sekarang rokok ini dan rokok ini? Kan sama aja tuh. Sama-sama mengeluarkan asap. Tetapi kenapa kok cara penjualannya beda? Bahkan satu produk ya dijual di daerah yang berbeda, hasilnya beda, Mas. Hasilnya beda. Jadi yang terpenting adalah SDM-nya. Masuk lagi kepada mentoring tadi. Ketika itu ketemu, sadar nggak sekarang? Oh, jadi gimana, Gus? Jadi doktrinan itu pengaruh untuk saya? Banget. Kamu yakin nggak dalam hatimu? Ada nggak kalimat itu? Minimal ada nggak? Ada sih, Gus. Nah, sekarang kamu ingat-ingat. Apakah itu melekat dalam hatimu? Dalam artian, kamu yakin bahwa hidup sederhana dengan kondisimu saat ini, kamu berkecukupan dan kamu membuat kamu tenang? Kan arah doktrinannya ke sana. Hidup sederhana itu tenang. Nah, sekarang kan sudah sederhana nih. Minimal kamu nggak punya utang tapi pendapatanmu segitu aja, kan sederhana. Bisa makan aja udah untung, kan begitu. Membuat kamu tenang nggak? Enggak sih, Gus. Saya pingin lebih. Di situ. Kalau kamu pingin lebih, lepaskan doktrin itu. Tapi dengan cara apa? Ya maafin orang tua mungkin di zaman dulu iya. Itu self talk, Mas. Hati lagi, Mas. Menyadari, mengakui bahwa iya benar orang tuaku, tapi cocok di zamannya, tidak cocok di zaman saya. Jadi saya memprogram diri saya menjadi apa? Menjadi magnet uang. Dengan cara apa? Akui bahwa dirimu itu magnet. Buktinya mana, Gus? Loh, tadi kamu punya prinsip hidup sederhana, ya kan? Dan sekarang kamu hidupmu sederhana loh. Attraction terjadi di sana. Iya kan? Simpel kan penjelasannya kan? Nah, jadi saya butuh diprogram. Iya, membangun sebuah belief system bahwasanya engkau adalah magnet terhadap apa? Minimal yang engkau inginkan. Nah, keinginan itu tidak melulu tentang lisan, tetapi melulu tentang hati. Makanya saya menolak ada satu kalimat, it's all about mind. Yang benar adalah it's all about feel. Semua tentang rasa. Karena Allah ingin memposisikan keadilannya gitu. Di mana? Yang saya maksud adalah kalau tentang pikiran, tentang kata,
Ya bagaimana dengan mereka yang tidak terbiasa memikirkan hal-hal ini? Bagaimana dengan mereka yang tidak terbiasa dengan mengucapkan hal-hal yang positif yang mereka inginkan? Tetapi bahkan ada yang tidak bisa berkata-kata, dengan kata lain bisu. Ya kan? Kan kasihan yang bisu dong begitu. Iya. Nah, ketika mereka diberikan gambaran saja, this is money, ini adalah uang. Kamu suka nggak dengan uang ini? Suka. Coba kamu lihat lagi. Kemudian bayangkan, uang segitu banyaknya di gambar itu menjadi milikmu. Nah, gitulah. Programnya ke sana. Ini teman-teman pasti penasaran ini kan. Saya kasih gambarannya saja. Dan saya pastikan kalaupun daging-dagingnya saya buka di YouTube, teman-teman nggak akan dapat, Mas. Ini bicara psikologis lagi gitu. Yeah. Di sini letak kecerdasan kita harus berpikir gitu. Nah, ketika saya ajak begitu, saya misalkan di seminar kita, slide-nya itu uang. Perhatikan baik-baik. Suka nggak kamu sama uang itu? Suka. Kamu ngelihat aja suka. Gimana kalau itu menjadi milik kamu? Lebih suka ya? Lebih suka. Nah, sekarang coba bayangkan itu menjadi milik kamu. Kamu mau apakan tuh uang? Saya mau hajikan ibu saya. Saya mau senengin papa saya, mau beliin mobil rumah. Nah, apalagi? Untuk apa lagi? Terjebak mereka di situ, Mas. Terjebak dalam apa, Mas? Visualisasi. Iya. Itu pembelajaran rahasia keajaiban doa begitu. Gitu, Mas. Jadi yang terpenting adalah sadar. Apa pentingnya afirmasi bertahun-tahun tapi tidak membuka kesadaran? Ya Mas Roni kan pembelajar bertahun-tahun. Tidak menemukan kesadarannya, Mas Roni jadi tebak-tebakan hidupnya kan. Ah, mana tahu saya bersyukur sekarang, siapa tahu besok saya dapat. Itu kan tebak-tebakan, Mas. Tetapi kalau sudah menjadi kesadaran dan menjadi keyakinan, saya mau bersyukur hari ini agar masa depan saya lebih baik lagi. Itu bukan tebak-tebakan, desain itu. Iya. Itu desain. Kan? Berarti kembali kepada siapa? Kembali kepada dirimu. Ini hukum apa? Hukum pasti, Bos. Hukum pasti. Saya bertemu dengan ratusan orang yang sepemikiran seperti ini. Saya ketemu juga dengan ribuan orang yang berpikiran seperti sebaliknya. Enggak, saya memilih untuk kaya. Kenapa? Ya, kalau kata orang, uang tidak dibawa mati. Ya memang kalau fisiknya nggak dibawa mati, tapi dengan uang dibawa ke masjid dan lain-lain sampai kiamat itu masjid masih digunakan. Uang dibawa mati, cuy. Ruhnya, sifatnya. Iya. Malah sebenarnya uang itu dibawa mati saat kita sedekahkan kan? Saat kita sedekahkan. Loh, kalau nggak sedekah, Gus, makanya kalau belajar ke saya harus sedekah. Ya saya nggak kalau nyuruh ke yang lainnya apa? Maksudnya belajar ke yang lainnya tetapi tidak ada nilai, tidak ada pembelajaran tentang sedekah, saya nggak campur. Saya hanya ngurusin orang yang belajar ke saya. Tanggung jawab saya dunia akhirat. Kan gitu kan? Tanggung jawab saya kelak saya ditanyakan sama Allah. Kamu ngajarin orang jadi kaya. Ya kan? Ketika orang kaya kamu nggak suruh mereka untuk bersedekah. Enggak ya Allah. Saya dihajar sama malaikat. Gitu. Kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu mereka hilap. Makanya saya selalu bilang dengan kasar, saya bilang itu. Bukan kasar, saya ingin selamat juga. Saya tidak ridho semua murid saya miskin. Saya inginkan semua murid saya menjadi kaya. Tetapi saya menjadi tidak ridho. Saya haramkan itu kaya ketika kalian tidak bersedekah. Karena saya tidak mau bertanggung jawab penuh kepada Allah. Saya tidak mau diinterogasi sama Allah hanya gara-gara kalian gitu. Jadi saya ingatkan sedekah. Saya titip, saya ulangi. Saya titip orang tuamu. Saya titip gurumu. Saya titip anak yatim. Saya titip saudara-saudaramu yang susah. Titip untuk apa? Ketika engkau punya lebih, tolong. Apalagi mereka yang melihat kamu senang. Engkau tidak bagi kesenanganmu pada orang lain. Hati saya mengharamkan untuk itu. Gitu, Mas. Ada saudaranya sedih. Ya kan? Sedekah juga ke orang lain, tapi saudaranya ngelihat. Kan di saat yang bersamaan bersedekah, berbuat baik. Di saat yang bersamaan engkau sudah melukai hati orang. Sampai sebegitunya di pembelajaran kita, Mas ya. Iya. Gitu. Jadi selain syukur, kesadaran yang sangat penting. Nah, efek sadar timbul syukur. Atau karena bersyukur jadi sadar. Sudah sadar dia bersedekah. Sudah sedekah dia meyakini bahwa akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Kemudian diulang lagi, syukur, sadar, sedekah. Syukur, sadar, sedekah. Maka yang jadi adalah satu.
bahagia tanpa syarat. Udah bersyukur tanpa syarat video yang lalu kan gitu. Sekarang bahagia tanpa syarat. Gitu Mas. Bahagia tanpa syarat itu yang seringkali terlupakan ya, karena kita mendapatkan sesuatu dulu baru bahagia. Terus semoga untuk bahagia itu tidak harus kita mendapatkan sesuatu dulu. Nah, iya, balik lagi ke syukur. Iya, bahagia itu kan sebuah perasaan sebenarnya. Ya dirasa semua Mas. Makanya yang gini, ada yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain. Saya dengan Mas Roni beda, fisik udah beda, cara berpikir beda, selera rasa juga berbeda. Tapi ada satu persamaan, bahkan seluruh dunia, semua manusia sama. Allah berikan hati. Allah berikan hati. Untuk apa? Untuk mencerna kejadian dalam hidupnya. Cuma satu doang itu yang sama. Karena boleh jadi tangan saya dengan tangan sampean aja beda. Ya kan? Sampean melihat saya begini, nanti orang lain melihat saya begitu, itu udah beda. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita perdebatkan satu persamaannya itu apa? Hati. Semuanya punya hati. Mas Roni punya hati. Bajingan sebajingan apapun juga punya hati. Semuanya juga punya hati. Gitu. Yang buruk suatu saat pasti akan baik. Yang baik jagalah rasa baik itu agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Makanya dilarang satu hal Mas. Menjadi baik itu harus, tetapi ketika engkau merasa lebih baik daripada orang lain, itu hatimu sedang membuka pintu kerusakan. Menjadi soleh itu baik, itu harus, itu wajib. Tetapi ketika engkau merasa lebih soleh daripada orang lain, siap-siap saja hatimu sudah ternodai oleh kesombongan. Oke, baik, itu yang bisa kita tuangkan ke teman-teman semuanya Mas ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah itu ilmu ilmu kesadaran Mas sebenarnya Mas. Esensi dalam kehidupan tuh butuh satu, yaitu kesadaran. Jadi kita berharap ini bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman semuanya. Saya rasa itu saja Mas, cukup, kita pamit. Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaif Ilallah, dan saudara saya siapa? Roni Hendrawan. Ya, kalau ada kebaikan insya Allah itu datangnya dari Allah, itu hidayah. Kalau ada keburukan itu datangnya dari kekhilapan kami berdua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.